setiap pejuang yang melanjutkan warisan perjuangan baginda Nabi, para ulama amilin, ya, aulia salihin, mereka pasti akan mengalami hal yang serupa dengan kadar ukuran yang berbeda tentunya. Levelnya tidak sama dengan ujian Nabi. Semakin tinggi derajat seorang hamba, semakin berat ujiannya. Ya, di dunia ini siapakah yang paling berat ujiannya? Para nabi, para rasul. Maka pahamilah, wahai orang yang terkena ujian, terkena suatu materi ujian, musibah, bencana, semakin besar ujian itu bukan menunjukkan Allah benci atau murka selama seseorang berada di dalam keistiqomahan dan ketaatan. Berbeda kalau ahli maksiat. Ahli maksiat dapat ujian, jangan merasa sok suci, oh saya orang baik berarti. Ahli maksiat diuji oleh Allah, kemudian merasa dirinya sudah pada level saya seperti kaum sholihin, para wali, pangkatnya tinggi. Itu ujub yang salah tempat, bangga diri salah tempat. Tetapi ketika seseorang beramal saleh, sudah menghindari maksiat, tetapi masih diuji oleh Allah, itu materi ujian. Kenapa semakin berat ya? Maka jangan ada bahasa keluhan. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah mengaji, saya sudah bersedekah, masih saja diuji. Ini bahasa orang yang meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin berat ujian seseorang yang saleh itu menandakan bahwa di situ ada kebaikan-kebaikan di balik hikmah peristiwa. Apa? Kenaikan derajat seorang hamba. Semakin berat berarti semakin levelnya semakin tinggi kan gitu. Bagaikan jenjang pendidikan. Materi ujian yang diberikan kepada murid kelas ibtidai tidak sama dengan jenjang pendidikan sanawi misalkan. Pun demikian yang al-ali madrasah yang lebih tinggi lagi, sampai perguruan tinggi untuk mendapatkan doktoral bahkan profesor misalnya. Semakin berat ujian yang diberikan,